Aku hambamu. Hai, balik lagi di Plus 62 Cinema. Thanks for the click this video. Sebuah film yang sangat epik disutradarai oleh Timo Tjahjanto. Sebelum Iblis Menjemput ayat 1 ini dirilis pada tahun 2018 untuk sequel pertamanya. Berkisah tentang Lesmana yang melakukan perjanjian dengan iblis, di mana kini anak-anaknya lah yang harus menanggung janji yang tak bisa dipenuhi oleh ayahnya tersebut. Apakah mereka dapat lolos dari incaran iblis? Seperti apa sih struggle-nya mereka dalam menghadapi teror dari sang iblis? Yuk simak alur cerita ini sampai selesai. Di awal film, terlihat seorang pria parubaya sedang duduk di sebuah villa. Tak lama terdengar pintu diketuk. Setelah membukakan pintu, pria tersebut pun mempersilahkan wanita yang juga parubaya itu untuk masuk. Tak lupa si pria juga membawakan barang bawaan wanita tersebut masuk ke dalam villa. Kemudian si pria menawarkan untuk di atas saja yang tempatnya bagus dan luas. Akan tetapi si wanita justru lebih memilih sebuah gudang. Mereka berdua pun masuk ke dalam gudang tersebut. Di dalam terlihat wanita itu membuat sebuah simbol menggunakan serbuk putih. Dan kemudian ia meletakkan kepala domba di atas simbol pentagram tersebut sembari terus membaca mantra. Tak lama wanita itu kemudian meminta persyaratan untuk ritual tersebut, yaitu berupa segepok uang dan rambut. Lalu si wanita langsung saja membungkus rambut dari si pria, kemudian melahapnya. Setelah itu, ia juga melilitkan rambut miliknya pada jari dan menyuruh si lelaki untuk menelannya. Setelahnya, wanita tua tersebut membakar uang yang diberikan, lalu tiba-tiba menyayat telapak tangan si pria. Sontak, pria tersebut pun mengumpat kesakitan. Akan tetapi, tak lama dia pun dibuat terheran-heran ketika si wanita tersebut mulai melayang sambil memegang kepala domba. Seketika pria tersebut pun bersimpuh dan berkata, "Aku hambamu." Tiba-tiba uang pun berceceran yang membuat si pria langsung kegirangan. Aku hambamu. Film pun baru dimulai. Tak lama pria tersebut pun mendadak kaya dan muncul di beberapa pemberitaan. Tidak hanya memberitakan kekayaannya yang mendadak, koran juga memberitakan istrinya yang meninggal dengan cara serta memberitakan pula ia yang sekarang sudah menikah lagi dengan seorang artis. Sayangnya kini pria tersebut berada di ambang kritis. Kemudian scene pun beralih kepada seorang gadis bernama Alfi. Ia sedang berada di kendaraan umum. Terlihat ada tangan pria nakal mencoba melecehkannya. Ia yang sudah mengetahuinya kemudian menabrak pria tersebut dan berpindah ke tempat lain. Justru dompet pria tersebut diambil oleh Alfi. Permisi. Halo, rumah sakit. Saat di perjalanan, dering handphone Alfi berbunyi dan ketika diangkat ternyata ia diminta untuk segera ke rumah sakit. Saat tiba di sana, ia kemudian bertemu dengan adik tiri laki-lakinya bernama Ruben yang saat itu sedang bersama pacarnya Lily, serta adik tiri perempuannya bernama Maya. Usut punya usut, yang sakit di sana adalah ayah Alfi bernama Lesmana, yaitu pria di scene awal tadi. Di sana suster menjelaskan bahwa Lesmana mengidap gejala stroke, sakit kulit, dan organ tubuh yang memburuk. Selain itu, saat ini dia sedang tidak sadar. Dari situ juga terlihat kondisi Lesmana seperti mengeluarkan bau yang busuk. Ini terlihat dari Lily yang akhirnya keluar dari ruangan itu. Mama mau coba cari aset papa yang mungkin masih disimpan di villa puncaknya. Villa itu masih atas nama lo, Vi. Di situ Maya juga bercerita jika ibunya hendak menuju villa dengan tujuan mencari aset yang tersisa. Karena hendak menelpon ibunya, Maya kemudian keluar dan sekarang tinggallah Alfi beserta Lesmana.
Alfie kemudian mengumpat kepada ayahnya yang tega meninggalkan ia dan ibunya saat ia sudah sukses. Tiba-tiba keadaan pun menjadi mencekam. Lesmana yang panik mencoba menahan Alfie agar tidak kabur dan terlihat sesosok hantu mendekat dari bilik sebelah. Ternyata itu cuma halusinasinya saja. Akan tetapi Lesmana justru akhirnya menyerang Alfie dan adik-adiknya hingga Lesmana pun pingsan. Kemudian setelah sekian lama, Alfie kembali bertemu dengan ibu tirinya. Keesokan harinya, Alfie pergi menuju villa milik ayahnya. Sesampainya di sana, ia kembali mengingat kenangan bersama dengan ibunya. Lalu ia juga heran dengan satu ruangan terkunci yang disertai dengan tempelan-tempelan mantra di pintunya. Saat berada di lantai atas, melalui cermin tiba-tiba ia melihat anak kecil. Setelah dicek, anak kecil itu ternyata adalah adik bungsunya yang sudah berada di sana bersama dengan ibu dan adik-adik tirinya. Dari situ terlihat hubungan antara Alfie dan keluarga sambungnya memang tidak akur dan kerap kali terlibat cekcok. Untuk lo, setan! Dari sini pula terlihat bahwa hanya Ruben yang peduli dan menganggap Alfie sebagai saudaranya sendiri. Karena penasaran dengan satu ruangan yang terkunci, Maya kemudian meminta Ruben untuk membukanya. Sementara itu, di lantai atas, Alfie juga penasaran dengan salah satu ruangan yang sangat mencurigakan. Ia pun membukanya. Di sana terdapat benda-benda mengerikan berupa boneka voodoo atau semacam boneka santet. Selain itu juga terdapat foto-foto keluarganya yang entah dikumpulkan oleh siapa. Sementara itu di bawah terlihat Ruben telah berhasil membuka pintu basement. Seketika keluar semacam hawa jahat hingga hawa jahat tersebut pun terbang sampai ke rumah sakit di mana Lesmana dirawat. Seketika Lesmana pun tersadar dan langsung menarik rambut yang justru melilit tubuhnya sendiri. Tak sempat menekan nurse call, Lesmana pun akhirnya kembali ke villa. Ibu Ruben yang penasaran kemudian menyuruh Ruben untuk turun ke basement tersebut. Akan tetapi sempat dicegah oleh Alfie. Akhirnya terjadi perdebatan akibat Alfie yang bersikeras agar tidak ada yang masuk basement. Tak sadar, muncul sesosok makhluk halus dari dalam basement yang disadari oleh Nara. Akan tetapi tak dipedulikan oleh ibunya. Hingga tiba-tiba ya, ibu mereka pun diseret ke dalam oleh sesosok makhluk tersebut. Maya yang khawatir sebenarnya ingin mengejar ibunya. Akan tetapi dapat dicegah oleh Ruben dan Alfie. Tak lama terdengar suara-suara mengerikan dari dalam basement tersebut. Saat Maya memanggil-manggil ibunya, tiba-tiba ibunya pun keluar menyergap Maya seperti orang kerasukan. Namun akhirnya kebrutalan ibunya berhasil dihentikan oleh Alfie dengan menyerang ke sang ibu menggunakan martil. Karena tak bergerak, mereka pun mengira jika ibunya telah meninggal. Akan tetapi ibunya itu kembali bangkit dan semakin membrutal. Hingga akhirnya ia pun pergi dengan memecahkan kaca jendela. Setelahnya Alfie kemudian membalut luka di tangan Maya. Dan terlihat Nara menemukan sebuah boneka voodoo. Di luar, akibat ulah ibunya, mereka akhirnya tak bisa meninggalkan villa. Karena mobil yang mereka bawa telah dirusak. Merasa luka Maya akan semakin parah, Alfie pun berniat membawa Maya ke rumah warga terdekat, sedangkan Ruben tetap di villa bersama Nara. Menerobos derasnya hujan dan gelapnya malam, Alfie beserta Maya bersama-sama menuju ke rumah warga. Di perjalanan, Maya bertanya apakah Alfie membenci dirinya. Akan tetapi setelah semua yang menimpa mereka, Alfie tak pernah membenci dirinya. Di tengah percakapan, tiba-tiba terlihat sosok ibu Maya tengah memakan sesuatu dengan lahap. Sontak mereka pun panik.
Untung saja ibunya yang masih kesurupan itu tak menyadari keberadaan mereka berdua. Mereka yang tengah bersembunyi kemudian berniat menyerang sang ibu. Alfie kemudian keluar dengan membawa martil. Akan tetapi Maya justru menemukan album foto keluarga mereka di tas Alfie yang membuat Maya menjadi curiga jika Alfie yang menjebak mereka ada di villa tersebut. Akibat hal itu, mereka pun malah berpisah di tengah gelapnya malam yang disertai hujan deras itu. Mata-matain keluarga kita ya. Mike, stop! Sementara itu di villa, terlihat Ruben berhasil mendapatkan sinyal. Ia langsung memanfaatkan hal tersebut untuk menghubungi pacarnya, yaitu Lily. Akan tetapi saat Ruben hendak mengirimkan lokasi, baterai dari handphonenya justru habis. Tak lama, Alfie pun kembali ke villa seorang diri, dan mereka pun akhirnya sepakat untuk mencari Maya keesokan harinya. Dari situ, Alfie kemudian menunjukkan sesuatu di ruangan atas yang menandakan keterkaitan Lesmana dengan ritual sesat pemuja iblis. Dan dari situ, akhirnya mereka sadar bahwa kertas-kertas yang ditempel di pintu basement ternyata berfungsi untuk menahan sesuatu. Tiba-tiba entah mengapa di situ Alfie pingsan. Sementara itu Maya yang masih di luar terlihat berjalan ketakutan, hingga ia pun kemudian bertemu dengan ibunya yang tampak semakin mengerikan. Tiba-tiba saja ibunya menyerang dirinya. Akan tetapi di sini justru Maya dapat mengalahkan ibunya dengan menggunakan senter. Ia pun membunuh ibunya sendiri yang masih kesurupan. Kembali ke villa, terlihat hawa jahat mulai masuk melewati kamar Nara sampai ke dalam lemari. Di sini sudah jelas bahwa Nara akan diganggu oleh iblis tersebut. Saat dicek ke dalam lemari, ternyata terdapat sebuah lukisan perempuan, hingga ia pun melanjutkan tidur. Akan tetapi terlihat samar-samar sesosok perempuan keluar dari dalam lemari dan masuk ke bawah kolong tempat tidur. Iblis tersebut pun mengganggu Nara dengan menggoyangkan tempat tidurnya. Saat dicek ke bawah, ternyata tidak ada siapa-siapa. Akan tetapi tiba-tiba sontak teriakan Nara pun membuat Ruben dan Alfie menghampirinya. Dari sini terlihat jelas sosok iblis perempuan yang menyerang Nara. Dari serangan itu pula, Alfie pun mendapatkan bekas cakaran di tangannya dan membuatnya pingsan. Saat tak sadarkan diri, Alfie kemudian teringat kenangan bersama ibunya yang telah meninggal. Dari penglihatan tersebut, terlihat ibunya tiba-tiba terhempas keluar dari jendela. Saat Alfie kecil hendak menolong, di situ terlihat sesosok iblis perempuan menyeret ibunya hingga jatuh. Dan akhirnya kita tahu bekas luka di tangan Alfie sebelumnya disebabkan karena ia hendak menolong ibunya. Keesokan harinya, terlihat Lily yang sudah menyusul ke villa. Namun Lily harus terjebak saat mobilnya selip, tak bisa bergerak. Ketika menelpon Ruben, jelas tak aktif karena baterainya yang sudah habis sejak semalam. Tiba-tiba kaca mobilnya diketuk seseorang, yang ternyata itu adalah Maya yang masih selamat. Melihat gelagat Maya yang mencurigakan, Lily pun enggan untuk membukakan pintu. Akan tetapi Maya justru memaksa untuk masuk dan menyerang Lily dengan membabi buta, hingga Lily pun akhirnya tewas. Setelah Lily, Maya pun kembali ke villa. Di sini terlihat Alfie yang masih belum sadar. Seolah tersadar, Maya pun mengerang menyadari kesalahannya. Dari balik pintu basement tampak wajah iblis dan Maya pun turun ke dalam basement. Di sana ia melihat ada 5 boneka voodoo yang terikat ke seutas tali hingga ia pun memungutnya. Samar-samar terdengar iblis mencoba merayu Maya agar ia mau menjadi pengikutnya dan Maya pun kemudian pingsan.
Beralih ke Alfie yang akhirnya siuman, ia mendengar suara piano, lalu ia menghampirinya. Ternyata ada sosok ibunya yang memainkan piano, hingga tiba-tiba ibunya mencengkram tangan Alfie, yang ternyata itu semua hanyalah ilusi. Yang muncul di hadapannya justru Maya yang mengenakan pakaian ibunya. Malam harinya, Alfie kembali mengajak Ruben untuk pergi dari villa itu. Akan tetapi, Ruben bersikeras bahwa Lily akan datang karena ia sudah menelponnya semalam. Alfie menyadari bahwa dirinya dan Nara sudah ditandai oleh sang iblis untuk membayar semua hutang Lesmana, yang akhirnya membuat ia ngotot untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Dia gak akan pernah ngelepasin gue sama Nara. Kita harus pergi sekarang, Ben. Melihat hal itu, Maya malah memperingatkan mereka yang telah diincar oleh sang iblis. Dari situ, suasana kemudian berubah mencekam, dan kini mereka pun tak dapat keluar dari tempat itu. Terlihat di luar jendela sesosok iblis mengerikan. Karena Maya yang tiba-tiba menghilang, Ruben pun berusaha mencarinya. Hingga di ruangan atas, Maya pun terlihat sedang menangis. Akan tetapi ketika dihampiri, itu merupakan sosok wanita iblis. Dan wanita iblis itu pun langsung menyerang Ruben. Setelah berhasil selamat, barulah ia bertemu dengan Maya yang asli. Maya menjelaskan bahwa sang iblis menginginkan Nara dan Alfie. Maya juga memperlihatkan boneka voodoo yang merupakan perwujudan dari Ruben. Akhirnya ia pun berterus terang kepada Ruben bahwa ia telah ibunya dan juga Lily. Mama udah aku... Lily juga. Dari balik pintu terlihat sosok iblis berkepala kambing yang hendak menjemput Nara dan Alfie. Di sini Maya kemudian membujuk Ruben agar bergabung dengan dirinya, lalu mengorbankan Nara dan Alfie untuk menebus hutang Lesmana. Jelas saja Ruben menolak hal itu, hingga membuat Maya mulai melukai Ruben menggunakan boneka voodoo. Mulai dari tangan hingga kaki boneka voodoo itu pun dipatahkan oleh Maya, yang seketika mulai berdampak terhadap Ruben. Hingga akhirnya Maya pun melakukan fatality dengan menarik kepala boneka voodoo hingga putus. Selanjutnya dengan menggunakan boneka voodoo, ia pun berlanjut menyerang Nara dan Alfie. Di sini Alfie kembali diberi penglihatan ritual sesat yang dilakukan oleh Lesmana dan juga si wanita dukun. Di sini wanita dukun menagih janji Lesmana dengan mengorbankan Alfie. Akan tetapi Lesmana yang sangat sayang dengan Alfie tak mampu menyerahkan Alfie. Alhasil, rambut yang diberikan kepada wanita dukun tersebut bukanlah rambut milik Alfie. Ya akhirnya sang dukun pun menyadarinya. Sang dukun langsung marah. Lesmana pun dada sang dukun. Akan tetapi sebelum meninggal, sang dukun berhasil mengambil dan memakan rambut Lesmana, yang membuat Lesmana mendapatkan kutukan hingga iblis menjemput. Bersiaplah dijemput Lesmana. Mendengar hal itu, Lesmana kemudian menjadi sangat marah. Ia akhirnya menyerang sang dukun hingga tewas, lalu menguburnya di dalam basement tersebut. Dari sini kita tahu bahwa sosok wanita yang menyerang mereka adalah hantu si dukun yang dibunuh oleh Lesmana. Wanita tersebut juga merupakan pemuja iblis berkepala kambing. Kembali ke keadaan semula, terlihat Maya sudah sepenuhnya menjadi pengikut sang iblis, dan ia menyerang Alfie menggunakan boneka voodoo dengan perut hingga mematahkan tangan dari boneka santet perwujudan Alfie tersebut. Seolah mendapatkan ide, Alfie pun memprovokasi Maya agar mendekat kepadanya dengan tujuan merebut boneka voodoo perwujudan dari si Maya. Maya orangnya insecure dan ketakutan. Dan benar saja, dia pun berhasil mengambil boneka voodoo Maya dan ia langsung melemparkannya ke dalam api. Alhasil Maya pun mulai terbakar hingga ia tewas. Tak
Tak cukup sampai di situ, kini mereka masih mendapatkan ancaman dari hantu wanita dukun. Alfie lantas membongkar tanah di mana mayat si dukun dimakamkan. Ia berniat mengambil rambut Lesmana yang dulu ditelan oleh si dukun. Dengan bersusah payah, Alfie pun berhasil mengambil rambut Lesmana dan langsung membakarnya. Karena kutukan dibatalkan, tanda di tangannya pun menghilang. Akan tetapi Alfie masih saja mendapatkan gangguan dari hantu si dukun yang menyeretnya ke dalam lubang tanah. Saat tersadar entah ada air hujan atau air dari mana, lubang tersebut pun mulai terisi air. Dengan bersusah payah, Alfie pun berusaha keluar dari lubang tersebut karena ia terlilit oleh rambut dari mayat sang dukun. Saat Alfie mulai putus asa, tiba-tiba ada tangan yang mencoba meraihnya. Ternyata itu merupakan tangan Nara. Dengan bersusah payah, Nara menyeret Alfie hingga keluar. Akhirnya mereka berdua pun berhasil selamat dan meninggalkan villa tersebut. Itu dia film Sebelum Iblis Menjemput ayat 1. Gimana? Menegangkan sekali bukan? Iblis yang meneror mereka merupakan iblis yang mempunyai kontrak dengan Lesmana. Hingga Lesmana yang mencoba ingkar malah sang dukun wanita yang kemudian menjadi hantu yang meneror mereka. Meski demikian, akhirnya Alfie dan Nara berhasil lolos dari incaran sang iblis yang hendak menjemput mereka. Meskipun pada akhirnya banyak dari keluarga mereka yang harus menjadi korban. Oke, cukup sekian dulu ya review film kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.